Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali mahasiswa-mahasiswa FKIP Universitas Jambi yang berbahagia. Kembali bersama saya, Berarti Setiadi SPT MPD, yang kali ini akan memberikan perkuliahan manajemen humas, di mana topik kita pada kali ini adalah mengenai konsep humas atau konsep hubungan masyarakat. Humas atau hubungan masyarakat atau dalam bahasa Inggris disebut PR atau Public Relation memiliki posisi yang sangat penting dalam sebuah organisasi, terutama jika organisasi tersebut sering berinteraksi dengan masyarakat luas. Hal tersebut dikarenakan humas merupakan salah satu frontliner penting dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Humas menentukan kesan positif sebuah organisasi di mata masyarakat, dan hubungan dengan masyarakat akan menentukan cara organisasi tersebut bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Dengan kata lain, humas juga berperan dalam membangun hubungan, khususnya hubungan komunikasi antara organisasi dan masyarakat luas. Humas menggunakan komunikasi untuk memberitahu, mempengaruhi, dan mengubah pengetahuan, sikap, dan perilaku publik sasarannya. Kegiatan humas tersebut berkaitan sangat erat dengan pembentukan opini publik dan perubahan sikap dari masyarakat. Terdapat beberapa kesamaan konsep tentang definisi humas, yaitu yang pertama adalah deliberate, artinya kegiatan humas pada dasarnya merupakan kegiatan yang disengaja. Yang kedua adalah planned atau direncanakan. Artinya kegiatan humas merupakan kegiatan yang terorganisasi rapi atau terencana. Yang ketiga adalah performance. Artinya humas yang efektif harus didasarkan pada kebijakan dan penampilan yang sesungguhnya. Yang keempat adalah public interest. Artinya alasan mendasar dari kegiatan humas adalah memenuhi kepentingan publik dan tidak semata-mata untuk membantu organisasi meningkatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kelima adalah two-way communication, artinya dalam kegiatan humas harus terjadi pertukaran komunikasi. Dan yang keenam adalah manajemen function, artinya humas paling efektif jika menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan dalam sebuah manajemen organisasi. Kegiatan humas merupakan implementasi dari tugas humas untuk mencapai tujuan humas dan menjalankan fungsi dan peranannya secara menyeluruh. Jenis kegiatan humas dapat terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal ada yang berbentuk tulisan, seperti proposal, artikel, presentasi, press release, rekomendasi, dan juga laporan. Ada juga komunikasi verbal lisan, yang terdiri dari jumpa pers, open house, pengumuman, presenter, dan lain-lain. Sementara komunikasi non-verbal meliputi penyelenggaraan pameran, seminar, special event, riset atau penelitian, pers, clipping, dan sebagainya. Terdapat 3 unsur utama dalam humas, yaitu yang pertama adalah memberikan penerangan kepada masyarakat. Yang kedua, melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung. Dan yang ketiga adalah
mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan atau lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat, dan begitu juga sebaliknya. Sasaran utama humas disebut publik, yaitu sekelompok orang, baik dalam satu wilayah maupun yang tersebar, yang mempunyai satu kepentingan atau masalah yang sama dan memerlukan penyelesaian. Ada dua macam publik, yaitu internal publik dan eksternal publik. Internal publik adalah orang-orang atau kelompok yang berada dalam organisasi. Adapun eksternal publik adalah orang atau kelompok orang yang berada di luar organisasi yang mempunyai kepentingan dan masalah dalam hubungannya dengan organisasi tersebut. Pada tahap perencanaan program humas, hal pertama yang harus dilakukan adalah penetapan tujuan. Terdapat 3 tujuan humas, yaitu yang pertama adalah terpeliharanya saling pengertian. Yang kedua, menjaga dan membentuk saling percaya. Dan yang ketiga, memelihara dan menciptakan kerjasama. Dengan demikian, tujuan humas pada intinya adalah mewujudkan dan memelihara hubungan saling percaya dengan publik dalam rangka menjalin kerjasama yang baik. Sementara fungsi humas adalah yang pertama, mengabdi kepada kepentingan umum. Yang kedua, memelihara komunikasi yang baik. Dan yang ketiga, menitik beratkan pada moral dan tingkah laku yang baik. Peran humas sangat erat kaitannya dengan fungsi humas, yaitu menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antar lembaga atau organisasi dengan publiknya, internal maupun eksternal, dalam rangka menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi, dan partisipasi publik dalam upaya menciptakan iklim pendapat yang menguntungkan lembaga atau organisasi. Peran humas dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah sebagai penasehat ahli, yang kedua sebagai fasilitator komunikasi, yang ketiga sebagai fasilitator proses pemecahan masalah, dan yang keempat sebagai teknisi komunikasi. Ruang lingkup humas dapat dikelompokkan dalam berbagai bidang pekerjaan, yaitu menjadikan iklan sebagai bagian dari pemasaran dan menggabungkan press agentry dalam publisitas. Hal ini dikarenakan press agentry merupakan bagian dari publisitas, sedangkan iklan menjadi salah satu kegiatan pemasaran. Ruang lingkup pekerjaan humas dapat dibagi menjadi 6 bidang pekerjaan, yaitu publisitas, pemasaran, public affair, manajemen isu, lobby, dan hubungan investor. Sekarang kita akan membahas spesialisasi bidang humas berdasarkan ruang lingkup yang tadi sudah disampaikan. Yang pertama adalah profesi publisitas, di mana spesialisasinya adalah sebagai media relation, seperti misalnya wartawan atau media massa. Kemudian adalah pemasaran dengan spesialisasi marketing relation ataupun customer relation. Kemudian profesi public affair, di antaranya adalah spesialisasi community relation, government relation, dan industrial relation. Jadi masyarakat, pemerintah, dan juga industri. Kemudian yang keempat adalah profesi manajemen isu, di mana ini adalah spesialisasi mengenai penelitian kehumasan. Jadi berdasarkan riset ataupun penelitian mengenai humas. Lalu profesi lobby, ini spesialisasi lobbyist, seperti misalnya anggota parlemen, pejabat,
ataupun yang membutuhkan lobby-lobby. Lalu yang terakhir adalah profesi hubungan investor. Artinya ya dia menjalin hubungan dengan para investor seperti pemegang saham, calon investor, ataupun masyarakat pemilik modal. Baik, itu tadi materi konsep hubungan masyarakat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.